12 Desember tahun 99 pas hari Rabu jam 11 malam ya. Baru ketika terjadi peristiwa itu pada pembakaran sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi dulu yang dibakar oleh massa yang tidak dikenal. Pada malam hari itu saudara, bahwa ketika massa itu masuk, rencana mereka kami sebagai mahasiswa harus terbakar semua di dalam saudara. Tapi puji Tuhan, malam hari itu satu yang meninggal saudara. Sebenarnya 2 orang, tapi satunya tetap di dalam sana, satunya bilang pulang hidup lagi saudara. Ya, bahwa kita yang hebat saudara ya. Dalam Yesus tidak ada mustahil. Akhirnya saudara, bahwa saya hadir di tempat ini saudara hanya karena mujizat Tuhan. Bahwa ketika terjadi peristiwa itu saudara, itu sejumlah mahasiswa saat itu sekitar 337 orang. Lalu malam itu yang kami yang dipotong itu 37 orang. Yang meninggal itu 2. Yang satu namanya Saiman itu, dia orang Jawa Tengah saudara, itu jantungnya diambil, mereka pakai saudara ya. Nah sebentar kalian lihat fotonya ada di sana. Karena teman saya itu pura-pura mati di sampingnya. Lalu malam hari itu waktu teman saya masuk ke kamar saya, dia ambil pedang, baru lihat saya di tempat tidur saudara. Baru waktu saya keluar dari tempat tidur itu saya sambil berkata gini, saya keluar sampai di halaman, saya ngomong gini, Tuhan, ini kami banyak mahasiswa, paling-paling kena potong pasti yang besar-besar itu saudara. Tapi di balik itu lagi saudara, di balik itu saudara, ternyata pikiran saya lari ke sana, ternyata yang dibunuh saudara justru yang kecil-kecil saudara, yang dipotong yang kecil-kecil saudara. Tapi saya boleh mengucap syukur ternyata Tuhan memilih Daud saudara. Saya tidak pernah membayangkan, saya tidak pernah minta ya bunuh saya saudara ya. Tapi saya boleh mengucap syukur bahwa Allah panggil saya itu luar biasa. Dan saya latar belakang dari Katolik saudara ya. Dan cita-cita saya ingin mau menjadi seorang pastor. Ketika saya tamat dari SMA, tamat SMP, ingin mau melanjutkan ke seminari, orang tua saya nggak mampu lagi. Keluarga kamu udah nggak mampu lagi karena keluarga kami berkata, kakak kamu baru ditabis jadi pastor, jadi kamu lanjutkan ke SMA. Akhirnya saat itu saya lanjutkan ke SMA saudara. Lalu waktu saya tamat SMA, di sana saya lulus, saya pergi daftar di salah satu universitas di Kupang di NTT sana ya. Lalu waktu daftar itu saudara, 1 minggu kemudian di sana ada pengumuman saudara. Lalu saya pergi lihat di sana, ternyata ya di sana ada, saya lihat nama saya bilang lulus ya, tapi dengan ketentuan harus bayar 2 juta. Saat itu saya nggak punya uang sampai itu saudara. Akhirnya saya berkata, wah Tuhan, saya harus pergi minta uang di orang tua saya, harus bisa bayar ini saudara ya. Waktu saya sampai di kampung saya saudara, saat itu saudara, saya mulai masuk ke kamar rumah kami. Lalu pagi-pagi saat itu saudara, orang tua saya mereka udah pergi ke kebun saudara. Lalu orang tua saya berkata bilang, Domi nanti sebentar kamu bawa sapi itu pergi ikat di kebun saudara. Tapi saat itu saudara saya bilang, Tuhan saya ingin mau kuliah, tapi ini nggak ada uang. Orang tua saya bilang ini nggak ada uang, ini sapi ada 5 ekor. Akhirnya saat itu saya curi sapi 1 ekor. Sapi kami pergi jual di desa lain saudara saat itu. Harganya 600.000 saudara. Saya jual sapi 1 ekor saudara, harga 600.000. Setelah saya jual sapi itu, saya lari ke Kupang, semua pergi daftar walaupun bayar cicil saudara. Tapi saat itu bilang harus bayar lunas. Waduh Tuhan, saya nggak ada uang sampai itu. Uang saat itu bilang Tuhan harus pinjam lagi, bagaimana lagi? Wah Tuhan, ini kalau saya ke kuliah mungkin jadi buruh kasar. Kalau saya ke kuliah mungkin jadi petani. Lalu saya mulai pulang, ya udah saya pulang lagi. Pulang kembali ke kampung saya, tapi dalam mobil itu, dalam hati saya, sapi tinggal 4 ekor, saya harus jual lagi. Walaupun murah saya jual lagi. Akhirnya saya mulai pulang sampai di kampung. Saya turun dari mobil, bapak saya dalam keadaan bingung. Saya lihat dia keluar rumah, masuk ke dapur. Dia tidak ngomong suara. Dia sedih, mungkin karena sapi itu suara. Lalu ketika saya duduk saudara, lalu dia bertanya gini, kemarin kamu ikut sapi itu di mana? Saya bilang saya ikut di kebun, loh sapi itu hilang. Tadi saya pergi tarik untuk kasih minum, tapi sapi itu hilang, nggak ada gitu sebenarnya. Ya mungkin hilang, mungkin terlimpah sih saudara. Padahal satu jahat dari seorang suara saat itu. Akhirnya pagi itu saudara, malam itu sudah tidur. Ya udah, pokoknya uang itu saya nggak kasih tahu suara. Yang penting saya harus pegang uang ini untuk kuliah saudara. Ya. Akhirnya besok pagi sekitar jam 7 pagi itu masuk kampus saya karena dingin antara perbatasan timur dan Tambua itu saudara. Lalu saat itu di sana ada dingin saudara, tapi pagi itu banyak orang di situ bilang, wah Pak Peter ada sapi. Nggak hanya Pak Peter kami, sapinya Pak Peter kami lihat di desa sana. Tapi nanti sebentar coba kami pergi cek. Ketika saya dengar suara itu saya tiba-tiba, ini kayaknya harus lari. Saat itu saudara, akhirnya saya cepat-cepat pergi mandi saudara. Lalu saya pakai pakaian saudara. Saya nunggu mobil di jalan raya saudara.
Lalu tiba-tiba mobil dari utara sana udah berdiri pas di depan pintu kami, ada rumah kami. Lalu di sana ada banyak orang datang di situ, saudara. Lalu saat itu mereka berkata bilang, oke, nanti kami bantu Pak Peter untuk kita cari di samping ini, saudara. Waktu pas ada mobil satu pas udah sekitar 1 kilo udah sampai rumah kami. Lalu bapak itu turun dari mobil, dia langsung ngomong gini, loh orang ini yang kemarin jual sapi itu, lalu sapi itu. Akhirnya pas mobil itu, pas berdiri di depan rumah kami, saya juga lari. Selanjutnya urusan selesai. Itu urusan berdiri, saudara. Ya akhirnya saya pergi, saudara, pergi. Lalu saya pergi, saudara, tapi saat itu, saudara, tapi malam itu waktu sekitar jam 6 sore itu, waktu saya pulang itu di sana saya buka radio, saudara ya. Ketika saya buka radio, di sana ada sekolah Alkitab, di sana ada seorang hamba Tuhan selesai dia khotbah, dia berkata begini, ada sekolah tinggi teologi Lulus membutuhkan mahasiswa. Ada 2 macam jurusan pastoral konseling dan jurusan sarjana pendidikan agama Kristen, sekolah 3 tahun gratis. Lalu saat itu dalam hati saya bilang, Tuhan, ini pastoral konseling, nggak ini sekolah Katolik. Ini jadi sekolah 3 tahun jadi pastor gratis lagi, harus bayar, harus pergi. Akhirnya pagi itu memang saya lari tujuan alamat itu untuk pergi daftar. Akhirnya saya sampai sana, lalu saya terdaftar di alamat itu. Lalu tanggal 18 bulan Juni tahun 98 saya dikirim ke Jakarta lewat kapal laut, saudara. Lalu ada yang jemput saya di Tanjung Priok. Lalu ada saya dibawa langsung ke asrama kami di belakang Mabes ini Celangkap, Jakarta Timur, saudara ya. Lalu waktu masuk tanggal 1 bulan Juli, di sana ada orientasi mahasiswa. Akhir dari orientasi itu hari Jumat kemudian, di sana ada pengajaran mengenai okultisme. Lalu selesai pengajaran okultisme itu, saudara, pengajaran mengenai ilmu santet, mengenai ilmu kuasa kegelapan. Akhir dari pengajaran itu sebagai mahasiswa baru, itu mendapat formulir untuk isi supaya doa pelepasan. Saat itu lebih berkader tanya begini, istilah pertanyaan di bawah ini untuk doa pelepasan. Kami di Katolik nggak tahu doa pelepasan, dalam hati saya doa biar dilepaskan dulu begitu saya. Akhirnya baca pertanyaan pertama, apakah saudara pernah pergi ke dukun? Bisa kalau saya sakit larinya ke dukun, tapi pulang sembuh, saudara. Ya, pulang sembuh, saudara. Ya. Lalu saudara memang akhirnya baca pertanyaan kedua, apakah saudara pernah pergi ke pekuburan? Biasa tanggal 2 November, biasa saya lari ke pekuburan bersihin keluarga saya. Karena ibu saya sudah meninggal, saya harus pergi bakar lilin di sana, bawa ayam potong di sana. Saya bilang, ibu jaga saya, supaya kemana saya pergi jaga saya, jangan sakit-sakitan, biar saya sekolah pintar, ibu saudara. Ngomong di pekuburan kayak gitu. Lalu orang yang konseling saya bilang, Domingus, kalau kamu masih pergi ke dukun? Saya bilang, iya. Udah, kamu isi pertanyaan nomor 1 sampai 150 itu, kalau bilang iya, kalau tidak bilang tidak, gitu. Akhirnya saat itu, saudara, pertanyaan nomor 1 sampai 150 itu saya lingkar semua, saudara. Apa yang lepaskan lagi, saudara, pikiran saya. Akhirnya ya udah selesai, titik udah, saudara, saat itu. Tapi dia tanya lagi, sebelum kamu doa pelepasan, kamu harus terima Tuhan Yesus loh. Saya ini orang Katolik, kenapa saya harus terima Tuhan Yesus lagi? Saya kan orang Kristen, kenapa harus terima Tuhan Yesus? Akhirnya dia berkata gini, Domingus, ada satu ayat dia berkata gini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, dan saya akan masuk dan saya akan tinggal dalam hatinya. Ini firman Tuhan berkata bahwa kamu harus buka hati kamu. Ya udah, Kak, saya buka hati saya. Ya udah, doakan saya saat itu. Akhirnya saya buka hati, lalu terima Tuhan Yesus. Selesai terima Tuhan Yesus, lalu dia berkata, sekarang kita doa pelepasan. Waktu selesai doa pelepasan, saya tanya gini, Kak, ini sekolah Protestan, sekolah Katolik? Dia bilang sekolah Protestan. Tamat dari sini jadi pendeta, jadi pastor, jadi pendeta. Waktu di Kupang sana saya dengar sekolah ini promosikan. Kalau pastor konseling itu apa? Sekarang bersama saya namanya pastor konseling. Kamu tamat dari sekolah ini jadi pendeta. Wah, Tuhan, saya ini salah masuk sekolah. Saya salah masuk sekolah, saudara. Wah, stresnya luar biasa, saudara. Ini mau pulang, nggak bisa. Uangnya udah nggak ada lagi, saudara. Waduh, saat itu saya bilang, Tuhan, kalau keluarga saya kalau tahu, pasti saya tinggal dikasih uang lagi. Ini benar juga. Akhirnya sampai dari semester 1 sampai semester 3 mereka tahu, akhirnya gak kasih uang, saudara. Kakak saya yang pastor itu, saudara, gak 18 tahun gak pernah ketemu, saudara. Ketika saya dibunuh pun dia gak tahu, saudara. Kemarin bulan April, tanggal 4 April kemarin, ketika dia dari Atambua, dia mau pergi studi di Filipina. Dia sampai di Matraman, di Jakarta, dia berkata, dia telepon saya, ada Domingus, boleh gak kita ketemu? Saya bilang, oke. Ternyata hatinya baik, karena kakak saya itu jahat, ya.
Maka saya juga memang dia marah, wah luar biasa.